Pesugihan siluman ular, sebuah praktik spiritual yang dapat membuat seseorang menjadi kaya raya, telah menjadi fenomena yang cukup populer di kalangan masyarakat di kota-kota besar. Meskipun beberapa orang skeptis terhadap keberhasilan pesugihan ini, namun banyak orang yang tertarik dan mencoba metode ini dengan harapan mendapatkan kekayaan secara instan. Pesugihan siluman ular diyakini sebagai salah satu bentuk pesugihan yang paling efektif dalam mendatangkan keuntungan finansial. Konon, siluman ular merupakan makhluk yang memiliki kekuatan mistis dan energi yang kuat. Dalam praktik pesugihan ini, seseorang harus melakukan ritual tertentu yang melibatkan siluman ular, seperti memberikan sesajen atau mengikuti serangkaian tata cara yang ditentukan. Salah satu jenis pesugihan siluman ular yang populer adalah pesugihan dengan menggunakan siluman ular emas. Ular emas dipercayai memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membawa keberuntungan dan melancarkan arus rezeki. Para praktisi pesugihan mengadakan ritual khusus yang melibatkan siluman ular emas ini. Mari kita simak lebih dalam fakta mengenai pesugihan siluman ular. Wajib dilakukan pasangan yang sudah menikah. Pesugihan siluman ular dilakukan oleh Ratna tanpa sepengetahuan suaminya selamat. Suatu hari, Ratna mendengar cerita tentang pesugihan siluman ular yang diyakini dapat memberikan kekayaan. Dia pun mengikutinya dengan bimbingan temannya. Lokasi pesugihan berada di kaki Gunung Ciremai dan syarat yang diberikan kuncen pesugihan siluman ular ini adalah hanya untuk pasangan yang sudah menikah. Karena Ratna tertarik dan posisinya sudah menikah, dia pun mengiyakan dan memutuskan untuk mencoba pesugihan tersebut. Menurut wejangan kuncen yang Ratna dengar ini, jika pelakunya adalah wanita, ia harus bercinta dengan siluman ular jantan. Sementara itu, jika pelakunya adalah pria, ia harus bercinta dengan siluman ular betina. Dalam percintaan itu, siapapun pelakunya harus memperlakukan si siluman ular selayaknya pasangannya. Tidak boleh ada rasa takut, malu, ataupun hal canggung dalam bercinta. Maka dari itu, syarat si pelaku pesugihan hanya untuk yang sudah menikah adalah benar. Karena kalau belum menikah dikhawatirkan akan canggung dan malu-malu atau takut-takut tidak jelas. Si siluman pun akan merasa tidak nyaman dan pesugihan bisa berantakan. Dilakukan setelah si pasangan tidur. Pesugihan siluman ular emas baru dapat dilakukan saat salah satu pasangan sudah tidur. Jika pasangan tersebut adalah seorang laki-laki, maka ia harus menunggu istrinya tidur terlebih dahulu sebelum dia dapat bercinta dengan siluman ular emas. Begitu pula sebaliknya, jika pasangan tersebut adalah seorang perempuan, maka ia harus menunggu suaminya tidur sebelum dapat melakukan ritual tersebut. Ritual ini hanya bisa dilakukan di dalam ruangan khusus yang memang sudah disiapkan proses percintaan. Tentunya, ruangan atau kamar ini tidak sama dengan ruangan di mana pasangan si pelaku pesugihan tidur, karena proses percintaan tidak boleh terganggu. Ratna yang melakukan pesugihan siluman ular ini selalu melakukannya dengan hati berdebar-debar. Dia melakukannya saat suaminya tertidur pulas, bahkan terkadang dia memasukkan pil tidur agar si suami tidak bangun sama sekali. Tidak boleh diketahui pasangan. Menurut kesaksian Ratna yang sudah melakukan pesugihan siluman ular emas ini, ritual ini memang dapat memberikan kekayaan berlimpah kepada mereka yang berani melakukannya. Namun, ada sebuah syarat yang harus dipatuhi dengan ketat, yaitu si pasangan pelaku tidak boleh mengetahui hal pesugihan ini. Konon, jika pasangan mengetahui pesugihan siluman ular, hal itu dapat memicu rasa cemburu pada siluman ular dan mengakibatkan kegagalan dalam memberikan harta yang berlimpah setelah percintaan. Oleh karena itu, kerahasiaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan ritual ini. Ratna yang sebelumnya hidup dalam kemiskinan dan keputusasaan bersama suaminya yang hanya kenek bangunan, hidupnya langsung berubah total. Namun, Ratna menyadari bahwa kerahasiaan adalah kunci utama dalam ritual ini. Dia benar-benar tidak boleh memberitahu pasangannya tentang pesugihan yang dilakukannya tersebut, karena hal itu dapat memicu rasa cemburu pada siluman ular dan mengakibatkan kegagalan dalam memberikan harta yang melimpah setelah percintaan. Ratna menjalani kehidupan barunya dengan hati-hati. Ia berusaha menjaga kerahasiaan ritual yang telah ia lakukan. Bercinta dengan siluman ular sampai pagi. Dalam kesaksiannya, Ratna menyadari bahwa syarat penting yang harus dipenuhi dalam menjalankan pesugihan siluman ular, salah satunya adalah bercinta dengan ular sebagai bagian dari ritual tersebut.
Meski awalnya dia merasa kurang nyaman dengan ide ini, Ratna pun memantapkan dirinya dengan terpaksa karena keadaan yang memaksa. Setelah suaminya tertidur nyenyak karena diberi minum obat tidur, Ratna bergerak diam-diam ke ruang sebelah yang telah disiapkan khusus untuk ritual ini. Di sana terdapat kasur lipat dan perlengkapan ritual yang telah ia persiapkan. Dalam kegelapan, Ratna duduk di atas kasur lipat dengan perasaan campur aduk. Ia menunggu siluman ular emas datang. Biasanya setelah dia membaca mantra pemanggilan dalam ritualnya, kira-kira 5 menit kemudian, ular akan masuk dari pintu kamar yang terbuka. Begitu masuk, pintu tertutup dengan sendirinya dan ular tersebut menjelma menjadi pemuda tampan, yang sejujurnya Ratna sendiri pun sangat bernafsu bercinta dengannya. Setelah menyelesaikan ritual tersebut, siluman ular pergi dan Ratna kembali ke kamar tidur dan berbaring di samping suaminya. Dibayar cash setelah bercinta. Ritual bercinta tersebut dilakukan sampai menjelang azan subuh. Siluman ular emas akan menyudahi percintaan itu dan pergi meninggalkan Ratna begitu saja. Ratna pun harus kembali ke kamarnya tempat suaminya berada dan tidur. Namun ketika azan subuh menggema dan orang-orang selesai melaksanakan sholat subuh, Ratna kembali mengecek ruangan tempat dia dan siluman ular melakukan percintaan selama 1 malam tadi. Ketika Ratna memasuki ruangan ritual itu, awal pertama kali dia terkejut melihat sebuah keajaiban. Di atas kasur tempat mereka melakukan ritual terdapat gepokan uang yang banyak. Harta tersebut adalah hasil dari pesugihan yang telah ia lakukan. Hal ini selalu terjadi setiap kali usai bercinta, artinya semua dibayar secara cash dan tidak pernah tidak. Ratna menurut kesaksiannya ingat sekali pertama kali mendapatkan bayarannya dia mendapatkan uang senilai 15 juta rupiah. Konon menurut Kuncen besarnya uang tersebut sesuai dengan mahar yang dia berikan saat perjanjian di Gunung Ciremai. Karena dia memberikan uang mahar sebesar 1,5 juta maka siluman ular membayarnya 15 juta. Semakin besar mahar maka akan semakin besar pula bayaran dari hasil pesugihannya. Selasa, malam minggu pertama dan ketiga. Pesugihan siluman ular, sebuah ritual yang menyimpan misteri dan kegelapan, dilakukan setiap malam Selasa dalam setiap minggu pertama dan ketiga. Ritual ini telah menjadi bagian dari tradisi ritual yang diyakini sebagian masyarakat yang melakukannya. Malam Selasa adalah waktu yang ditentukan untuk melakukan pesugihan siluman ular. Pada malam tersebut, energi mistis memang dikatakan lebih kuat dan hubungan antara manusia dengan dunia supranatural menjadi lebih terbuka. Masyarakat yang melakukan ritual ini percaya bahwa dengan melaksanakan ritual ini, mereka akan mendapatkan kekayaan dan keberuntungan yang luar biasa. Menjelang malam Selasa di minggu pertama dan ketiga, para penganut pesugihan siluman ular mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk ritual ini. Mereka mempersiapkan diri dan situasi agar tidak terjadi gangguan apa-apa selama proses ritual. Persiapan lainnya meliputi pembacaan mantra khusus, penyucian diri, dan permohonan perlindungan kepada kekuatan supranatural yang diyakini mengawasi ritual ini. Sejak pesugihan, walau banyak harta tapi sering ribut. Ratna mengakui sejak melakukan pesugihan, rumah tangganya menjadi renggang dan serangkaian pertengkaran yang tak berkesudahan. Suami dan istri yang dulunya saling mencintai, kini merasa terganggu oleh hal-hal yang tidak jelas. Entah kenapa, suami merasa ada saja hal yang menyebalkan dari istrinya, dan hal-hal ini hanya pemicu konflik yang semakin memburuk. Padahal, menurut pengakuannya, Ratna sudah melakukan semua dengan sangat baik, dengan menyembunyikan uang yang didapatnya dan mengeluarkannya sedikit demi sedikit agar suami tidak curiga. Namun, tetap saja seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan mulai terjadi. Suami merasa frustasi karena kebiasaan-kebiasaan sepele istrinya yang sebelumnya tidak mengganggunya. Setiap tindakan kecil yang dilakukan oleh istrinya seolah menjadi pemicu bagi suami untuk memicu konflik. Perasaan mengecewakan dan kejengkelan suami semakin menguat dan setiap konflik semakin memperbesar jurang pemisah di antara mereka. Suami merasa terjebak dalam spiral negatif dan istri pun merasakan beban yang sama. Mereka saling menyalahkan satu sama lain tanpa mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rumah tangga yang dulunya penuh cinta kini terasa hancur dan tak berdaya. Padahal uang yang didapat telah banyak merubah kehidupan mereka.
Cara berhenti ritual pesugihan siluman ular sangat mudah. Menurut Ratna yang telah melakukan pesugihan, satu-satunya cara untuk berhenti dari pesugihan siluman ular adalah dengan tidak melakukan ritual tersebut. Ritual ini harus dihindari selama 3 kali berturut-turut, tepat pada malam-malam Selasa. Jika pelaku pesugihan 3 kali mangkir dari tugasnya melayani kebutuhan seks siluman ular, maka otomatis kontrak pesugihan ini akan berakhir dengan sendirinya. Kuncen di Gunung Ciremai menjelaskan bahwa pesugihan siluman ular memiliki kekuatan yang kuat karena melibatkan energi mistis tertentu. Untuk melawan kekuatan tersebut, Ratna harus mengubah pola pikirnya dan memperkuat iman serta kepercayaannya. Ritual yang harus dihindari selama 3 kali berturut-turut pada malam-malam Selasa adalah bagian dari upaya mengubah energi negatif menjadi positif. Jadi singkatnya, pesugihan ini bisa dihentikan kapanpun si pelaku mau menghentikannya. 1 kali bercinta, usia bertambah setahun. Setelah melakukan ritual pesugihan, Ratna mulai merasakan perubahan pada dirinya. Usianya bergerak lebih cepat dari yang seharusnya. Setiap Selasa malam yang berlalu, Ratna merasa tubuhnya semakin lemah dan keriput. Ia menjadi tua 1 tahun lebih cepat dari usia sebenarnya. Dalam perjalanan hidupnya yang singkat, Ratna menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Ia merasakan penyesalan yang mendalam dan akhirnya menghentikan pesugihan tersebut. Mungkin itu pula sebabnya sang suami mulai enggan dan ogah-ogahan dengan dirinya yang menua terlalu dini. Setelah bertahun-tahun berlalu, Ratna menjadi seorang wanita tua yang rapuh dan lemah. Ia menyadari bahwa mencari kekayaan dan keberuntungan dengan cara seperti itu adalah kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Ia menyadari bahwa hidup tidak semata-mata tentang materi dan kesuksesan duniawi, tetapi juga tentang kebahagiaan dan kedamaian dalam diri. Kini hartanya telah habis dan suaminya telah pergi meninggalkannya. Dia hidup sebatang kara menjadi nenek tua saat membagikan kisah ini. Bayaran pesugihan berkurang setiap minggunya. Ratna yang dulunya hidup dalam keterbatasan ekonomi hanya membawa uang sebesar 1,5 juta rupiah untuk memulai pesugihan tersebut saat mengunjungi Gunung Ciremai. Di sana, ia bertemu dengan seorang kuncen yang dianggap sebagai pemimpin spiritual di wilayah tersebut dan menyerahkan uang tersebut. Ketika Ratna mulai menerima uang hasil pesugihan, ia menyadari bahwa uangnya terus berkurang setiap minggunya. Uang yang awal diterimanya 15 juta rupiah berubah menjadi 13,5 juta rupiah malam Selasa berikutnya. Dan setiap minggu selanjutnya jumlahnya terus menyusut 10%. Kuncen itu memberitahu memang bahwa uang yang diperoleh dari pesugihan ini akan berkurang 10% setiap minggunya. Artinya, jika Ratna ingin jumlah uangnya menjadi besar, ia harus terus melakukan pesugihan yang menandatangani kontrak baru. Jika tidak, maka uang yang didapat akan semakin kecil dan yang dilakukannya tidak lebih dari seorang pelacur dengan tamu ular gaib saja. Apa keuntungan siluman ular? Setelah selesai bercinta dengan manusia, anak siluman ular akan terlahir dengan energi percampuran manusia dan siluman. Anak siluman ular tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa dan lebih sakti dari orang tuanya. Maka dari itu, siluman ular benar-benar membutuhkan benih campuran dari manusia untuk mendapatkan keturunan yang sakti. Jika manusia mendapatkan keuntungan berupa uang, siluman ular mendapatkan keuntungan dari keturunan hasil percintaan tersebut. Dalam konteks kerjasama, ini adalah kerjasama mutualisme. Namun, dalam hal kerugian, manusia lebih rugi karena terkena efek penuaan atau pencurian pada usianya. Meski tahu akan hal ini, tidak sedikit manusia yang hingga kini tetap melakukannya. Kebanyakan hanya melakukan selama 3 bulan saja. Setelah itu stop atau berhenti. Dengan 3 bulan, artinya orang tersebut melakukan 6 kali percintaan yang membuat dia lebih tua 6 tahun dari usia aslinya. Dan itu tidak terlalu menjadi masalah. Bagaimana dengan kalian? Apakah berminat dengan pesugihan ini? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku tentang pesugihan ini. Silahkan cek link di deskripsi.